Mantap. Saudara, Bapak Ibu, tidak ada Bapak Ibu rasanya. Iya, rasanya di sini orang-orang muda, ya bahkan yang sudah berusia pun merasa muda, saudara. Jadi hari ini adalah orang-orang muda. Oke, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat 19 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, sebab, ayo 1, 2, 3, sebab dari hatilah timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan penghujatan. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 15 ayat 19 bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan penghujatan. Semua bermula dari hati. Katakan bersama saya hati. 1, 2, 3. Matter of heart. Hari ini adalah judulnya Matter of Heart, saudara. Ya, berbicara tentang hati, soal hati. Tentang hati saya, tentang hati saudara. Nah saudara, saya melihat di dalam Matius 15 ayat 19 ini kata heart, kata hati itu memakai kata asli yaitu memakai kata yaitu kardia. Dalam bahasa Yunani, kardia. Katakan bersama saya kardia. Aduh, suaranya mana? Sekali lagi, 1, 2, 3, kardia. Kardia, saudara. Arti kardia adalah pusat kehidupan. Katakan bersama saya pusat kehidupan, 1, 2, 3. Pusat kehidupan. Jadi ketika kita berbicara tentang hati, karena saya mengambil dari ayat Matius, saudara, tentunya memakai kata Yunani, memakai kata kardia. Kardia artinya pusat kehidupan. Jadi dengan kata lain, hati saya, hati saudara itu adalah pusat kehidupan. Setuju katakan amin? Hati saya, hati saudara itu adalah pusat kehidupan, sumber. Bagaimana kita memancarkan sesuatu di dalam kehidupan kita, itu bermula dari hati. Dari hati itu pasti keluar. Sebab apa? Hati nggak bisa dibohongi, saudara. Hati nggak bisa dibohongi. Walau mulut berkata tidak, tapi hati bisa berkata iya, saudara. Orang bisa merasakan saudara ini melayani dengan hati atau melayani dengan tidak dengan hati. Apa ya bahasanya ya? Melayani dengan hati, dengan melayani ogah-ogahan, setengah hati, saudara. Itu bisa dirasakan. Karena apa? Hati nggak bisa dibohongi, saudara. Apa yang ada di dalam hati saudara, di dalam hati saya itu nggak bisa dibohongi. Orang bisa merasakan. Tanpa sadar engkau mengucapkan sesuatu. Apa yang kau keluarkan dari perkataanmu, itu akan dibaca siapa, bagaimana hati saudara. Tanpa sadar, saudara. Engkau mungkin curhat. Engkau curhat kepada sembarang orang. Hati-hati, saudara. Enggak bisa, saudara. Apalagi curhat kepada adik rohani. Wah, salah. Ya, apa ya yang bisa didapat? Malah bisa menyesatkan, saudara. Itu akan bisa terbaca. Karena apa? Segala sesuatu yang dari hati pasti keluar. Sadar atau tidak sadar, segala sesuatu yang ada di dalam hati saudara itu pasti keluar. Enggak bisa dibohongi, saudara. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang hati, itu adalah berbicara tentang pusat kehidupan. Ketika kita berbicara tentang yang namanya manusia, manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, roh. Ya, sekali lagi, manusia terdiri atas 3. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, ini tubuh. Saudara punya tubuh. Kita manusia adalah makhluk rohani, saudara. Saya dan saudara adalah makhluk rohani, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Itulah yang namanya manusia. Jadi dengan kata lain manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, nah ketika kita nanti meninggal, tutup mata untuk selama-lamanya, saudara, kita semua pasti alami yang namanya kematian, saudara. Lambat laun, cepat atau lambat, kita pasti mati. Kita nggak bisa berkata, masih jauh. Nanti kalau sudah tua baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak kenal usia. Kalau yang usia agak senior, lanjut umur, saudara. Wah, itu bau kubur,
Saudara, sebentar lagi akan game over, saudara. Tidak, banyak anak-anak muda hari-hari ini juga dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak bisa berbicara umur kita masih panjang, umur saya masih panjang, saudara. Nah, yang saya mau jelaskan adalah ketika kita semua akan menutup mata, kita akan terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kemana? Ketika manusia mati, tubuh kemana? Tubuh akan dikubur. Ya, kalau orang Indonesia dikubur. Tetapi kalau orang Singapura dikremasi karena kuburan mahal, saudara. Kalau kita berbicara tentang di Indonesia, kebanyakan umumnya dikubur, saudara. Jasad, ketika manusia mati, jenazah dikubur dari tanah, dari debu kembali menjadi debu dan tanah. Saudara, dikatakan dalam Pengkhotbah, saudara kalau dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, maka tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Roh akan kembali kepada yang empunya. Saudara ingat gak cerita tentang Adam dan Hawa pertama kali diciptakan? Ketika Tuhan dengan tangannya membentuk Adam dan Hawa dari debu dan tanah, saudara. Dengan tangannya sendiri, saudara, terjadilah pembentukan yang namanya manusia Adam. Dan saat itu belum bisa bergerak. Tetapi firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Elohim menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Itulah yang dinamakan roh, saudara. Pertanyaannya, di mana letak jiwa? Di mana letak jiwa ketika di dalam penciptaan? Waktu penciptaan sangat jelas bahwa ketika Tuhan menghembuskan nafasnya berarti ada roh, ada ruah yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga bersama-sama dengan hal itu adalah jiwanya. Nah, ketika sekarang manusia mati, ketika saudara, saya, suatu saat kita akan menutup mata untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah tadi bahwa tubuh akan kembali menjadi debu dan tanah, roh kembali kepada pencipta. Roh itu pasti, katakan bersama saya pasti. Pasti kembali kepada pencipta. Siapa penciptanya? Ya Tuhan Yesus. Roh itu pasti kembali kepada penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang kita hidupi, saudara dan saya hidup, kita seringkali mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita yang dinamakan jatuh bangun, saudara. Dan nantinya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali terjadi penghakiman. Yang mana yang dihakimi? Tubuh, jiwa, atau roh? Tubuh, jiwa, atau roh? Pengkhotbah tadi berkata tubuh akan kembali menjadi debu dan tanah, roh akan kembali kepada yang empunya. Tuhan Yesus yang menghembuskan nafas sejak manusia pertama diciptakan. Nah, yang sekarang pertanyaannya, yang dipertanggungjawabkan hidup saya, hidup saudara adalah jiwa. Dengan kata lain, saya boleh berkata bahwa jiwa, soul itu sama dengan heart. Kenapa? Disinilah pusat kehidupan. Hati kita, jiwa kita, itu ada di dalam diri kita sebagai pusat kehidupan. Suatu saat saudara akan menutup mata untuk selama-lamanya, yang dipertanggungjawabkan apa? Hatimu, jiwamu. Jadi hati dan jiwa itu equal, sama. Katakan bersama saya, hati dan jiwa adalah sama. 1, 2, 3. Hati dan jiwa itu sama. Ya. Kenapa? Di dalam jiwa, tadi manusia saya katakan, manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa terbagi atas 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam hati juga sama. Jadi dengan kata lain, hati dan jiwa itu sama, tidak beda. Oleh sebab itu Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar yang namanya kehidupan. Saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Hati, jiwa itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu kelak. Saudara, oleh sebab itu kita diminta oleh Amsal, kita menjaga hidup kita, menjaga hati kita. Saudara berdoa syafaat, kursi-kursi yang kosong, saudara berdoa, apa yang saudara doakan? Apakah saudara berdoa, Tuhan penuhi kursi ini dengan tubuh-tubuh?
Tuhan penuhi kursi ini dengan roh-roh. Saudara mau dipenuhi dengan roh-roh? Hah? Saudara kemarin, saudara kan liburan. Kami juga liburan, saudara. Saya bersama rekan-rekan. Saudara, kami liburannya unik, saudara. Kami bukan liburan yang seperti biasanya. Kami liburan wisata rohani. Ya, kami peperangan rohani di villa di Malino, saudara. Saudara, kami ngobrol-ngobrol, saudara, saya duduk-duduk, ngobrol bersama teman-teman, duduk manis, saudara, kok tiba-tiba ada bau-bau yang tidak enak. Bukan kentut, saudara. Iya, bau-bau melati, saudara. Bau-bau melati, wah ini enggak benar ini. Lalu saya mengambil air, karena waktu itu lupa bawa minyak. Kita percaya bahwa kuasa doa bukanlah harus pada minyak urapan, tidak selamanya. Kita bisa menggunakan media. Minyak urapan itu bukan sesuatu yang dikultuskan, yang dikeramatkan. Bukan. Tetapi medianya. Waktu itu lupa bawa minyak urapan, saya ambil air dalam bak mandi, 1 gayung, saya doakan Tuhan, air ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, air yang hidup adalah firman-Mu. Firman-Mu yang menguduskan, saudara, saya kuduskan. Doakan villa itu, saudara. Saudara, jam 2 subuh kami lagi perang, saudara. Tiba-tiba lampu mati, jebret, mati gelap total. Dan semua saat itu ada kurang lebih kami ada 4 pasang, saudara. Ada 4 pasang, semua merasakan atmosfer itu. Bukan hanya saya, saudara. Bau itu pun tidak dirasakan oleh hanya saya. Semua yang ada di tempat itu merasakan bau yang sama, saudara. Nah, saudara, ini yang saya ceritakan tentang roh-roh. Saudara berdoa, biarlah kursi saudara dipenuhi dengan roh-roh. Ya, enggak kan? Saudara berdoa, biarlah kursi yang kosong ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dengan hati-hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Tuhan itu butuh hati saudara. Ya, Tuhan butuh hati saudara. Tuhan bukan hanya sekedar butuh penyembahan, tetapi hati yang menyembah. Sekali lagi, Tuhan nggak butuh penyembahan. Kenapa? Penyembahan bisa saja pakai kaset. Seperti di sono. Jam 5 subuh, bangun, tapi putar kaset. Terus, nah itu, pakai kaset, saudara. Penyembahan yang pakai kaset. Tapi Tuhan butuh hati yang menyembah, bukan hanya sebuah penyembahan. Sekali lagi, Tuhan butuh hati saudara yang menyembah Dia, bukan hanya sebuah penyembahan, karena sebuah penyembahan bisa pakai CD, sebuah penyembahan bisa pakai kaset, saudara. Tetapi hati yang menyembah adalah saya dan saudara yang hadir pada siang hari ini. Dan saya percaya, saudara yang hadir di tempat ini, saudara punya hati yang menyembah, engkau alami berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, saudara. Dan oleh sebab itu kita akan melihat, saudara, kita akan belajar. Ketika kita berbicara tentang hati, soal hati, saudara, kita akan menemukan 3 hal. Yang pertama, hati itu adalah seat of tough. Ya. Tahu artinya? Seat of tough. Hati itu adalah kursi, tempat duduk dari pikiran. Apa yang saudara pikirkan, itu sumbernya dari hati. Sekali lagi, apa yang saya dan saudara pikirkan, itu sumbernya dari hati. Kenapa? Ayat tadi jelas mengatakan, dari hati timbul pikiran-pikiran jahat. Berarti dengan kata lain, dari hati muncul pikiran. Jadi apa yang saudara pikirkan, itu semuanya dari sini loh. Dari heart, dari hati. Kenapa tadi? Kardia. Hati itu adalah pusat kehidupan. Apa yang saudara pikirkan itu semuanya dari hati. Firman Tuhan tadi berkata dari hati muncul, timbul pikiran-pikiran jahat. Hati adalah kursi untuk mendudukan pikiran kita. Jadi hati itu adalah kursi untuk mendudukan pikiran kita. Agaknya susah dipahami kalimat ini. Saudara nangkap gak maksud saya? Yang nangkap angguk-anggukan kepala. Sedikit yang mengangguk. Sekali lagi, hati itu adalah kursi. Boleh Wempi datang ke sini ambil kursinya? Iya. Ini hati, saudara.
Ya, ini hati. Ya, ini hati. Ini pikiran. Di sini. Ini pikiran, saudara. Jadi, hati itu adalah kursi untuk mendudukkan pikiran. Pikiran duduk. Nah, ini. Itulah hati, saudara. Di mana ada hati, di situ ada pikiran-pikiran. Firman Tuhan tadi berkata, dari hati muncul pikiran-pikiran jahat, saudara. Oke, boleh duduk dulu. Kursinya tetap, karena masih ada kursi-kursi selanjutnya yang menanti, saudara. Jadi, hati-hati apa yang saudara pikirkan, saudara. Jangan biarkan pikiran jahat duduk dalam hati saudara. Curiga. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Penuh dengan curiga seringkali terhadap seseorang. Jangan-jangan orang ini akan makan aku. Makan itu bukan dimakan sungguhan, bukan. Makan itu maksudnya apa? Akan menyikut, akan menyingkirkan. Orang ini akan merusak aku. Jangan-jangan orang ini mau berniat jahat terhadap aku. Kita terlalu mudah untuk curiga terhadap orang-orang di sekitar kita. Padahal apa yang saudara pikirkan itu hanyalah sebuah permainan. Sekali lagi, apa yang saudara pikirkan itu adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh iblis kepada saudara. Saudara mulai diintimidasi, mulai bermain pikiran saudara. Jangan-jangan nanti kita begini, nanti kita digituin, ya nanti kita dikeluarin dari Heroes. Saudara, itu hanyalah permainan pikiran. Saudara, kenapa? Nah, itu sumbernya dari hati. Kalau hati saudara pahit, hati saudara penuh dengan kekecewaan, ini munculnya negatif, pasti. Saudara, karena sumbernya di sini, ini kursinya. Ini kursinya, hati itu kursinya. Pikiran itu tinggal duduk saja kok. Saudara, pikiran itu tinggal duduk saja, tapi ini loh kursinya. Ini yang penting, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita membawa hati kita kepada Yesus. Sehingga apa? Apa yang kita pikirkan adalah seperti yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian, akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah gambaran daripada pikiran Yesus. Saudara mau tahu pikiran Yesus? Ayatnya ini. Filipi 4 ayat 8, semua yang baik. Ya, semua yang apa dikatakan mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, segala yang patut dipuji, dikatakan oleh firman Tuhan, pikirkanlah itu. Saudara, pikirkan. Ya, saudara pengen hati saudara tetap murni di hadapan Tuhan, tetap lurus di hadapan Tuhan. Ya. Semua dampaknya akan lari kepada pikiran. Jadi apa yang ada di hati saudara itu akan keluar. Akan keluar ke sini. Jadi di sini larinya ke sini. Saya baru berbicara tentang pikiran. Saya belum berbicara tentang yang lain, saudara. Oleh sebab itu jagalah hatimu. Sehingga apa? Pikiranmu pun jadi baik. Kalau hati kita murni, hati kita lurus, ini pun jadi lurus, enggak miring. Ya, enggak miring. Banyak orang gila. Karena apa? Di sininya error. Banyak orang mau bunuh diri karena cinta. Di sininya error. Di sini enggak mikir, saudara. Berani lompat gedung, saudara. Cuma gara-gara ini. Masalah hati, saudara. Soal hati loh. Enggak ada. Pikiran jadi pikiran yang aneh-aneh, saudara. Pikiran jahat. Gara-gara hati bisa membunuh orang. Gara-gara hati, saudara, bisa ngelukai orang. Itu bahaya, saudara. Oleh sebab itu, ini yang paling penting. Biarkan hati saudara berisi Yesus. Biarkan hati saudara dibalut oleh kasih Yesus. Kenapa? Ini akan jadi lurus, saudara. Kalau ininya rusak, ini pun rusak. Yang kedua sekarang, apa sih ketika kita berbicara tentang hati, saudara? Apa yang terjadi? Nah, dikatakan yang kedua bahwa hati adalah seat of sensibilities. Kursi sensibilities, ya, tempat duduk kepekaan.
Hati itu apa ya? Kursi ya bagi kepekaan, bagi perasaan. Sekali lagi, hati itu kursi bagi perasaan. Ini hati, ini perasaan. Perasaan akan menduduki hati. Kenapa? Sumbernya ini. Sumbernya adalah hati. Kalau hati nggak beres, perasaan pun galau. Kalau hati nggak beres, perasaan pun jadi gundah gulana. Nggak bener, saudara. Nggak tenang. Nggak bisa damai sejahtera. Kok rasa-rasanya jadi main rasa-rasa, saudara. Jadi perasaan. Kita dikuasai oleh perasaan. Kenapa? Hati kita, saudara. Semua bersumber dari hati. Masalah itu sebenarnya tak lebih dari sekedar situasi. Perhatikan, masalah itu tidak lebih dari sekedar hanyalah situasi. Tetapi perasaanlah yang membuat saudara jadi rumit. Ya, perhatikan. Masalah itu loh nggak ada apa-apanya. Masalah itu hanyalah sebuah situasi. Tapi yang membuat masalah itu kelihatannya rumit bagi saudara adalah karena perasaan saudara. Dimainkan oleh perasaan. Saudara, paham maksud saya? Ini agak pengajaran. Ya. Karena sebuah permainan, perasaan itu membuat masalah jadi rumit. Padahal masalah itu hanya situasi. Pasti selesai. Itu hanya sementara. Masalah itu hanya sementara. Tetapi seringkali berkata, nggak mungkin. Nggak selesai masalahku. Wah, nggak mungkin hubunganku dengan orang tuaku baik. Hubunganku dengan keluargaku baik. Itu hanyalah perasaanmu. Membuatnya menjadi rumit, saudara. Lagi, saudara. Kalau perasaan kita baik, saudara, maka hidup saudara akan jadi baik. Sekali lagi, kalau perasaanmu baik dalam kendali Yesus Kristus, maka hidupmu pasti baik. Lagi, saudara. Jadi, saudara ada yang long distance love, LDR, long distance, wah susahnya ini. Ya, long distance relationship, saudara. Jarak, kan dipisahkan oleh jarak. Sebenarnya jarak itu, saudara, jarak itu sebenarnya enggak ada. Sekali lagi, jarak itu sebenarnya enggak ada. Yang membuat kita bertemu dan membuat kita berpisah itu hanyalah sebuah perasaan. Paham? Jarak itu sebenarnya enggak ada. Jarak itu sebenarnya enggak ada. Ayo coba mulai bermain otak sedikit, saudara. Jarak itu enggak ada. Tetapi kenapa kita bisa jauh dan dekat dengan orang itu ya? Itu hanyalah sebuah perasaan. Permainan perasaan, saat kita baik, berasa baik dengan orang itu, kita rasanya dekat sama orang itu. Saat kita mulai dikhianati, kita merasa jauh dari orang itu. Itu hanyalah sebuah permainan perasaan. Jarak itu enggak ada, saudara. Kalau long distance love, saudara, hubungan yang jarak jauh, tapi perasaan saudara baik, enggak ada masalah kok. Saya 2 kali pacaran, ya. Saya sebenarnya enggak pengen pacaran 2 kali, saya pengennya 1 kali pacaran, 1 kali nikah. Itu pikiran saya waktu seumur saudara. Tapi karena pacar saya yang pertama tidak disetujui orang tua saya, membuat kami pisah. Namun pisah itu bukanlah dari pihak kami, bukanlah dari pihak internal, tetapi pihak dari orang tua yang berusaha memisahkan kami. Saudara, sehingga waktu saya pernah 2 tahun berpisah dengan mantan saya. Saya cerita ini karena istri saya sudah tahu. Saya enggak sedang bernostalgia dengan mantan saya. Saya sebelum nikah sudah tahu, istri saya sudah saya ceritakan semua, bahkan istri saya sudah ketemu dengan mantan saya. Wah, saya beres. Waktu saya nikah, enggak ada gangguan hati saya. Ya, semuanya sehat, saudara. Nah, itu saya ceritakan kenapa. 2 tahun kami berpisah. Ya, jarak boleh memisahkan kami, tapi kami enggak terpisahkan. Tapi kami terpisah cuma dengan satu perkataan mama saya. Mama saya bilang, kamu boleh nikah dengan orang itu, tapi bikin mama nangis seumur hidup. Nah, itu paling nggak bisa saya.
kamu boleh nikah dengan orang itu, tapi kamu bikin nangis mama seumur hidup. Akhirnya saya mau gak mau harus berpisah, saudara. Singkat cerita, sudah lupa. Ya, lupa. Dengan istri saya, ketika kami bertemu dengan istri saya, singkat cerita kami jadian, saudara. Sekarang jadi istri, dulu masih pacar, saudara. Kami juga mengalami yang sama, jarak jauh, pacaran jarak jauh, 1 tahun. Toh juga gak ada masalah, saudara. Gak ada masalah. Kenapa? Jarak itu sebenarnya gak ada. Yang ada adalah perasaan. Permainan perasaan. Kita dekat, kita jauh, kita rasa dekat, kita rasa jauh, itu hanyalah sebuah perasaan. Oleh sebab itu, jaga hati. Karena hati ini adalah pusat kehidupan, saudara. Oleh sebab itu, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah, ini dalam versi LAI, saudara, LAI ada, dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Perasaan kita harus dibawa kepada Yesus. Saat engkau galau, saat engkau lagi bimbang, ya, menentukan pilihanmu, engkau lagi dilema, saudara, engkau harus membawa perasaanmu kepada Yesus. Kenapa? Itu membuat akhirnya saudara menjadi tenang, membuat saudara menjadi damai, saudara. Oleh sebab itu, hati itu memegang peranan yang penting dari kehidupan orang-orang muda siang hari ini. Perhatikan hatimu, saudara. Jaga hatimu, firman Tuhan berkata Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, saudara. Yang ketiga, kita akan melihat, saudara, bahwa yang ketiga, hati itu adalah kursi dari kehendak, tempat duduk, seat of the will. Tempat duduk dari kehendak, ini kursi, ini hati. Saya kasih contoh sekali lagi, ini hati, kursi. Hati digambarkan sebagai kursi, tetapi ini namanya kehendak. Saya adalah contoh daripada kehendak. Kehendak akan duduk pada sebuah kursi, saudara. Kehendak akan duduk pada kursi itu. Jadi hati, di mana ada kehendak, di situ pasti ada kursi. Ya. Jadi dengan kata lain, hati adalah kursi untuk mendudukkan kehendak kita. Sekarang pertanyaannya, hatimu di mana? Kalau hatimu di mana, engkau mungkin bukan pada Tuhan Yesus, tentu kehendakmu bukan pada Tuhan Yesus. Kalau hatimu lebih memilih pasangan hidupmu, bahkan pasangan hidupmu bukan seiman, pasti engkau rela menjauhkan dirimu dari Yesus. Engkau tidak lagi ibadah. Pasti engkau rela meninggalkan Yesus demi apa? Pacarmu yang tidak seiman. Kenapa? Hatimu sedang di situ. Hatimu bagaimana, posisi hatimu bagaimana, itu menentukan kehendakmu bagaimana. Sekali lagi, posisi hatimu di mana, itu menentukan kehendak hatimu di mana. Saudara, kalau posisi kita, hati kita pada Yesus, kita maunya dekat-dekat Yesus. Kehendak kita pengennya doa. Kehendak hati kita pengennya memuji menyembah Tuhan. Kehendak hati kita pengennya baca firman Tuhan. Saudara, itu karena apa? Posisi hati. Ayo kita lihat. Satu ayat dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Sebab aku mengetahui bahwa di dalam diriku, yaitu dalam kedaginganku, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak untuk berbuat baik memang ada di dalam aku, tetapi kemampuan untuk mengerjakannya enggak ada. Perhatikan ayat 19. Sebab, ini perkataan Rasul Paulus, sebab apa yang baik yang aku kehendaki enggak aku lakukan. Tetapi apa yang jahat yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan. 20 berkata, dan jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, melainkan dosa yang di dalam aku. Itu Rasul Paulus berkata. Kehendaknya Rasul Paulus, hati daripada Rasul Paulus dikuasai oleh dosa. Jadi saat dia berkata gini, aku pengen melakukan sesuatu yang baik, kok malah yang jahat? Aku pengen menjauh dari yang jahat, kok malah aku mendekat pada yang jahat? Seolah-olah bertentangan, saudara. Kenapa? Dikuasai oleh dosa, saudara. Oleh sebab itu tadi pujian berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Saudara, jangan izinkan hati saudara mendekat kepada dosa. Jangan izinkan hati saudara dikuasai oleh dosa.
Kenapa? Saudara akan terikat. Saudara kan nggak bisa lepas akan hal itu. Contoh ya, maaf, agak ekstrim contohnya. Sepasang pemuda-pemudi, kalau sudah pacaran, bahkan pernah tidur bareng, coba pisahkan, nggak akan terpisah. Bahkan ketika dipisahkan, dia bahkan sampai bunuh diri. Kenapa? Hatinya, saudara. Hatinya. Dia sudah terlanjur pacaran, lalu tidur bareng. Ini contohnya agak ekstrim ya. Pacaran, dari pacaran baik-baik, ketemunya di gereja, ya sama-sama melayani. Lalu kemudian karena pacarannya suka di tempat yang gelap-gelap mungkin, akhirnya singkat cerita tidur bareng, saudara. Coba pisahkan pasangan itu, nggak akan susah untuk memisahkan orang itu. Kenapa? Hatinya sudah dikuasai. Hatinya sudah dikuasai dosa. Hatinya sudah dikuasai dengan perzinahan. Hatinya sudah dikuasai dengan percabulan. Saudara, orang yang seperti ini kalau dipisahkan itu pasti terluka. Kenapa? Karena sebuah pernikahan, saya nggak berbicara tentang khotbah pernikahan, tapi saya sekedar memberikan info, saudara. Pernikahan di dalam Yesus adalah dua menjadi satu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Firman Tuhan berkata Kejadian, berkata seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu itu apa? Artinya menjadi satu daging. Itu berbicara tentang kehidupan suami istri. Saya berbicara tentang kehidupan suami istri. Apa nanti aplikasinya bagi saudara orang-orang muda? Berbicara tentang kehidupan seks. Belum nikah sudah berhubungan seks. Itu pengaruh, saudara. Dua menjadi satu, itu sama dengan menjadi satu daging. Nah, ketika ini digambarkan satu daging, suami istri, dua menjadi satu, sehingga menjadi satu daging. Lalu coba pisahkan satu daging. Daging saya coba dipisahkan, pasti berdarah. Pasti luka, saudara. Dan bisa diobati? Bisa, tapi tetap bekas. Demikian orang yang pernah dulunya berdua lalu satu, lalu bersetubuh, pacaran, gak kudus, saudara, coba pisahin, luka, jadi permusuhan pasti, saudara, itu yang terjadi. Gak pernah ada bekas suami, bekas istri itu hubungannya baik-baik, pasti ada luka dalam hatinya. Kenapa? Satu daging yang terpisahkan, luka berdarah, saudara, itu gambarannya. Nah, oleh sebab itu, biarlah saudara bawa kehendak hati saudara kepada Yesus. Kenapa? Sehingga apa yang menguasai diri kita yaitu dosa. Bukankah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita turun-temurun jatuh dalam dosa? Saya, saudara, ini punya tubuh dosa. Ya, daging ini adalah dosa. Tetapi bagaimana ketika kita percaya Yesus, dosa itu tidak mampu mendekat kepada kita. Kita dibebaskan, dilepaskan dari keterikatan akan dosa. Oleh sebab itu Yesus berkata ketika dia di Taman Getsemani, saudara, secara daging, secara manusia, Yesus berkata, Tuhan, kalau bisa jangan aku yang mati, kalau bisa jangan aku yang disalib, jauhkan cawan ini daripadaku. Tetapi puji Tuhan, Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Ya, yang Tuhan mau siang hari ini orang-orang muda di tempat ini, biarlah kehendak hati saudara diserahkan kepada Yesus. Dan ketika kehendak hati saudara serahkan kepada Yesus, percaya bahwa Yesus menuntun masa depan saudara kepada masa depan yang cerah. Percaya bahwa ketika kehendak hati saudara serahkan kepada Tuhan Yesus, saudara, Tuhan akan menuntun saudara kepada masa depan yang indah. Engkau akan dipertemukan dengan pasangan hidup yang baik. Engkau akan dipertemukan dengan pekerjaan yang baik. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung pekerjaanmu di kemudian hari. Mungkin engkau belum bekerja, engkau masih kuliah, tetapi saya berdoa kepada setiap saudara, ketika engkau selesai kuliah, engkau bertemu dengan orang-orang yang baik, yang membawa saudara dalam pekerjaan yang baik, bahkan saudara punya masa depan yang baik, semua karena Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oleh sebab itu, siang hari ini kesimpulannya cuma satu, jaga hatimu. Kenapa? Hati itu adalah tempat duduk. Hati itu adalah kursi bagi pikiran. Hati adalah kursi bagi perasaan. Hati adalah kursi bagi kehendak. Kalau tiga-tiga ini, saudara,
duduk di dalam hati yang beres, hati yang sehat, hati yang tidak terluka, saudara, tentunya tiga-tiga ini pun baik. Pikiran, perasaan, kehendak, itu pun jadi baik. Sehingga apa? Hidupmu nggak terikat lagi jatuh bangun dalam dosa. Tidak. Kenapa? Hatimu. Kenapa sih anak-anak muda banyak yang rusak? Kenapa mereka mau jadi begal? Kenapa mereka mau terlibat dalam narkoba? Karena hatinya. Cuma satu kok, karena hatinya belum beres dengan orang tuanya. Karena hatinya cuma satu, belum beres dengan papa mamanya. Hubungannya dengan papa mamanya, saudara, nggak baik. Dia terluka, dia kepahitan dengan papa mamanya. Itu saja, itu yang membuat orang-orang muda menjadi rusak, saudara. Hatinya. Coba kalau hatinya beres. Ketika dalam sebuah pergaulan, dia masih pakai pikiran, jangan narkoba nggak baik. Dia masih sehat. Kenapa? Ininya sehat. Hatinya sehat, pikirannya sehat. Lalu apa? Perasaannya, dia ngerasa nggak baik. Kehendaknya nggak mau menjauh, nggak mau mendekati barang haram itu. Saudara, kenapa? Hatinya beres. Tetapi kapan ini terluka? Hati ini terluka. Dia mudah dipengaruhi oleh komunitas yang salah. Dia mulai jatuh. Ya, jatuh dalam pergaulan yang salah, pergaulan yang bebas, obat-obatan, bahkan jadi mafia, saudara. Kenapa? Dimulai dari sini kok. Oleh sebab itu, satu hal yang penting, kesimpulan siang hari ini, keep your heart, jaga hatimu. Katakan pada kanan kiri saudara, jaga hatimu. Serahkan hatimu kepada Yesus. Izinkan Yesus yang memegang hatimu. Kalau Yesus yang memegang hatimu, Dia memegang kendali atas hidupmu. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, semua akan jadi baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Saya undang tim musik pujian, kita sama-sama naikkan.